Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Semalam setelah selesai salat maghrib, serba ringkas kita telah jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kentut, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Kemudian setelah itu ada yang bertanya yang belum sempat kita jawab. Minta tolong menjelaskan serba ringkas tentang salat. Orang yang ada uzur, ada halangan, lantaran sakit dan lain sebagainya sehingga mereka tidak mampu berdiri. Bagaimana kaifiatnya atau tata cara salat yang hendaknya mereka lakukan. Maka kita janjikan pagi ini menjawabnya. Pertama dulu kita dasarkan kepada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qumu lillahi qanitin. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Kata beliau, "Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambin." Salatlah engkau dengan berdiri. Bila tidak bisa, maka duduklah. Bila tidak mampu juga, maka dengan berbaring. Mengenai hukum berdiri dalam salat, sudah disepakati berdasarkan hadis-hadis bahwa berdiri dalam salat itu adalah rukun dalam salat fardu. Nanti berbeda ketika salat sunat. Bagi yang mampu, bagi yang kuasa, atau bagi yang sanggup, berdiri itu wajib baginya dalam salat fardu. Karena dia adalah rukun. Sebagian ulama fikih menyatakan itulah rukun pertama dalam salat. Sementara yang lain mengatakan rukun pertamanya niat. Nah, kita tidak akan mempertentangkan dua pendapat ini. Yang jelas, berdiri itu adalah rukun di dalam salat fardu atau dalam salat wajib. Nah, sementara dalam salat sunat, dia tidak termasuk rukun. Karena dalam salat sunat, orang boleh duduk. Meskipun dia mampu berdiri. Cuma nilainya separuh daripada salat wajib. In shalla qa'iman fa huwa afdal. Jika dia salat sambil berdiri itu lebih utama. Wa man shalla qa'idan, dan siapa yang salat duduk padahal dia mampu berdiri, falahu nisfu ajril qa'im. Maka dia memperoleh separuh setengah ganjaran pahala atau balasan bagi orang yang salat berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Siapa yang salat dalam keadaan berbaring, dia mendapat separuh atau sebagian nilai daripada salat orang yang duduk. Hadis ini masih berbeda ulama dalam memahaminya. Nah, kembali kita kepada yang tadi. Setentangan orang yang tidak mampu berdiri lantaran uzur atau ada alasan khusus seperti sakit dan lain sebagainya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari
bahwa saqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha shiqhul aiman. Suatu kali Nabi pernah terjatuh dari kuda beliau, sehingga lambung beliau sebelah kanan luka. Fadakhalna alaihi. Lalu kata para sahabat, sebagaimana yang disampaikan oleh Anas bin Malik, kami masuk untuk menengok beliau. Fahadaratis salah. Tak lama kemudian masuk waktu salat. Fasalla bina qa'idat. Beliau tetap salat menjadi imam kami, tapi beliau salat dalam keadaan qa'idan, duduk. Fasallaina wara'ahu qu'udan. Kami pun di belakang beliau ketika itu salat duduk. Karena imam duduk. Di innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu diadakan, disyariatkan untuk dia diikuti, dipatuhi, ditaati. Maka jika dia salat duduk, duduk pula lah kamu. Bagaimana hukumnya? Si imam salat duduk, si makmum berdiri. Ini tidak kita kupas dulu. Karena kita bicara spesial makmum nanti. Tentang orang sakit. Nah, jadi berarti Rasulullah juga pernah salat duduk. Penyebabnya salah satunya beliau sakit, terjatuh. Sebagaimanapun beliau pernah duduk karena beliau telah mulai gemuk di hari tua beliau. Dalam beberapa riwayat. Kemudian sebagaimana kita sebutkan tadi, dibolehkan salat sunnah. Bukan salat fardu, bukan salat wajib. Dengan posisi duduk walaupun tanpa uzur, tanpa alasan. Sakit tidak, berhalangan tidak. Karena dia salat sunat. Cuma yang tadi pahalanya, ganjarannya, balasannya tidak sama dengan orang yang berdiri. Terkhusus kaitannya dengan orang yang sakit. Sakitnya bagaimana? Nah, dalam memahami hadis ini, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya, itu jika dia salat berdiri itu lebih utama. Dan siapa yang salat duduk, dia mendapat separuh nilai salat orang yang berdiri. Kan itu tadi hadisnya. Siapa yang salat berbaring, dia dapat separuh nilai ganjaran orang yang salat duduk. Imam Ibnu Hajar yang mensyarah kitab Fathul Bari, yang mensyarah kitab Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Barinya, menyebutkan bahwa Al-Khattabi berkata, yang dimaksud di sini adalah salat wajib. Itu jika orang yang sakit itu mampu dia salat untuk berdiri walaupun susah, maka dia duduk lantaran bisa berdiri tapi susah. Tetap dia duduk. Maka kepada orang ini dikatakan, jika dia salat berdiri lebih bagus, lebih afdal. Inshallah qaiman afdal. Itu kata Al-Khattabi. Jadi kalau orang sakit, kalau masih bisa dan mampu dia untuk berdiri, walaupun susah dan payah, ketika salat fardu, ketika salat wajib, maka berdirinya lebih utama daripada duduknya. Walaupun duduk sudah boleh. Ini sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar tadi. Apa yang dikatakan oleh Khattabi dalam memahami hadis ini. Jadi beliau mengarahkan
hadis ini kepada salat fardu, bukan kepada salat sunat. Apa tujuannya? Maksudnya untuk menyemangati, mendorong orang-orang meskipun sakit, dia sudah dibolehkan untuk duduk, cuma lantaran masih mampu dan bisa untuk berdiri, salatlah berdiri. Jadi untuk memacu semangatnya, mendorongnya, ada keutamaan. Jika dia berdiri juga, jauh lebih utama daripada dia duduk, walaupun duduk itu lantaran dia sakit tidak masalah lagi. Nah, dapat kita kesimpulan di sini. Orang yang tidak bisa berdiri terbagi dua. Pertama, tidak bisa berdiri itu lantaran memang betul-betul tidak bisa berdiri, lantaran sakit atau lemah atau ada uzur lain. Maka ketika itu duduknya sudah dianggap berdiri, tidak kurang sedikit pun. Belum lagi pahala sabar dan deridanya menimpa penyakit. Itu lain lagi masalahnya. Sementara orang yang sakit, orang yang ada uzur, orang yang ada halangan, sehingga tidak bisa berdiri, cuma jika dipaksakannya berdiri, dan dia bisa, walaupun agak ada masyakkah, ada kesulitan sedikit, tetap berdiri, maka berdiri itu lebih afdal baginya dibanding dengan duduk. Nah, jika dia duduk, pahalanya, ganjarnya berkurang. Disebutkan inna salatal qa'idi ala nisfi min salatil qa'im. Di samping itu, bagaimana nanti cara duduknya? Ada dua. Duduk di atas kursi dan duduk langsung ke lantai, ke tanah atau di bawah. Ada yang memahami bahwa sesungguhnya anna salatal musalli qa'idan alal ardi hiyal afdal. Sesungguhnya atau bahwasanya orang yang salat duduk langsung di tanah, di lantai, di bumi, itu adalah al-afdal, itulah yang paling utama. Wal aqrab ila sunnah wa ila al-khusyu'. Dan itu lebih mendekati kepada sunnah dan kepada kekhusyukan daripada duduk di atas kursi. Ini bukan hadis. Bukan hadis. Tapi pendapat sebagian ulama. Mana yang lebih bagus, lebih baik, duduknya di atas kursi atau langsung dia duduk di atas tanah? Menurut pemahaman sebagian ulama, al-afdal itu, yang paling utama itu adalah, dan al-aqrab, yang paling mendekati kepada sunnah, duduk di atas alal arti. Mendekati sunnah, lebih mendekati kepada kekhusyukan, karena dia tetap posisinya di bawah. Cuma, kalau dia kesulitan duduk, sakit kakinya dilipat, atau tidak mampu dia dengan duduk itu, lantaran sakit, menggerakkan kakinya, ngilu-ngilu, atau patah, dan lain sebagainya, maka ketika itu lebih utama dia untuk duduk di atas kursi. Jika dipaksakannya duduk di atas lantai, akan lebih parah dan lebih payah dia untuk itu. Maka silakan duduk di atas kursi. Itu sisi pandang ini. Tetapi nampaknya, karena duduk itu mutlak, qa'idan, duduk itu mutlak, maka ada ulama yang memahami mutlak, yang mutlak kembali kepada mutlak. Selagi Nabi tidak membatasi duduknya di mana, di atas kursi kah,
di lantai kah? Juga tidak ditunjukkan duduknya bagaimana caranya. Bersimpuhkah, bersilakah, bersandarkah? Duduk seperti duduk salatkah, seperti duduk iftirash dan duduk tawaruk kan tidak masalah, mutlak. Jadi mutlakkan saja. Ini lebih luas. Mana yang mudah, mana yang gampang. Karena bagi orang yang sakit itu diberi sekian banyak kelonggaran. Dan salat orang sakit itu, jika dia sabar, jika dia tabah, maka pahalanya sama dengan orang yang sehat. Dia duduk, apakah duduk langsung di tanah atau di atas kursi, dilaksanakannya dengan ikhlas, sabar dan ridha, pahalanya sama persis, tidak berkurang. Bahkan bertambah pahalanya lagi. Pahala dia ridha, menerima sakitnya seperti itu. Kita sampaikan untuk orang yang susah untuk berdiri dan payah berdiri, sudah dicoba, duduklah, terimalah itu dengan ridha. Jangan mengeluh. Jangan protes. Jangan sampai tidak menerima musibah penghapus dosa itu, penambah pahala, menaikkan derajat di sisi Allah. Allah senang, Allah suka jika seseorang ridha menerima cobaan, menerima ujian. Apalagi memang sudah harus begitu, dia umur sudah uzur, umur sudah tua, apalagi sakit, terimalah. Man marida aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Siapa yang sakit dan siapa yang bermusafir, kutiba lahu, maka akan tetap dicatat, ditulis pahalanya, ganjarannya, maka na ya'malu muqiman sahihan, seperti ketika ia dalam keadaan sehat dan bermukim. Ini kabar gembira untuk orang yang sakit dan orang yang musafir. Orang musafir tidak bisa salat sebagaimana salat orang yang mukim, karena musafirnya orang yang sakit tidak bisa salat sebagaimana orang yang salat sehat. Jika itu dilaluinya, diterima dengan sabar dan tabah ridha, sama nilainya, tidak kurang. Sehingga jika ada orang yang nanti namanya basi, basi itu bahasa Minang, basi kare, basi gigi ya, basi tangka, basi mada. Artinya memaksa diri untuk terus berdiri, padahal dia memang ada masyakkah, menambah bahaya, menambah rusak, bisa dia terhempas, bisa dia jatuh. Dipaksa juga berdiri. Maka ketika itu orang yang mada seperti ini dinasihatkan kepadanya, pahalanya sama. Duduk sajalah. Terimalah itu musibah, tidak akan kurang pahalanya. Sebab man maridat, siapa yang sakit, diterimanya dengan sabar dan ridha. Sehingga dia salat, bagaimana bisa salat tanpa mengeluh, tanpa protes, tanpa mencapak kepada ketentuan Allah. Salatnya nilainya sama dengan salat orang sehat, atau ketika dia sehat, pahalanya dapat khusus pahala sabar yang tidak dapat bagi orang sehat. Lalu bagaimana duduknya? Kembali kita kepada yang tadi. Kalau kita kembalikan kepada mutlak, mutlak dia. Duduk sajalah. Bagaimana bisa duduk? Mana yang lebih gampang, mana yang lebih murah? Mana yang lebih praktis dan simpel? Jika dia duduk atas kursi lebih gampang, silahkan. Cuma caranya lagi. Pilihlah kursi yang tidak mengganggu jamaah lain. Itu dulu. Pilihlah kursi, carilah kursi yang tidak akan mengakibatkan jamaah samping kita atau di belakang kita terganggu. Bagaimana menyusun safnya kalau dia salat jamaah? Sesuai dengan fatwa para ulama, kaki kursi yang disamakan dengan lurusnya saf. Karena lurusnya saf itu kan dengan tumit. Tumit belakang lurus. Kalau ada tepi tikar, diluruskan dengan tepi tikar. Tumit. Jika dia pakai kursi, kaki kursi itu pedomannya. Jika dia duduk di lantai, panggulnya, aliyahnya.
Aliyah kan panggul. Panggulnya. Pinggul, panggul. Itu pedomannya. Jika dia duduk atas kursi, boleh sembarang di mana duduk. Tidak ada pula aturannya orang yang salah duduk di tepi. Putus saf kami. Ini angan-angan orang yang tidak tahu. Kadang-kadang kasihan juga kita orang duduk salat. Tepi-tepi sanalah. Putus salat kami. Oh, ini sombong juga orang seperti itu. Aturlah kursi itu sebaik-baiknya. Luruskan. Caranya, kalau dia ingin duduk atas kursi, silakan duduk atas kursi. Nanti, jika dia mampu berdiri untuk rukuk, berdiri. Mampu berdiri untuk rukuk, berdiri. Mampu untuk turun sujud ke bawah, turun sujud ke bawah. Kalau tidak mampu, duduk saja dengan cara sujudnya jauh lebih rendah daripada rukuknya. Seperti saya nih duduk. Kalau mampu saya sujud itu sampai ke sini, maka rukuknya separuh. Gitu. Ya. Jika dia mampu untuk berdiri, rukuk, berdiri dari duduk atas kursinya. Dan jika dia mampu turun ke bawah untuk sujud. Jika tidak bisa, mastata'tum. Apa yang kamu bisa? Maka rukuk sajalah di atas kursi. Sujud saja di atas kursi. Caranya sujudnya lebih rendah. Sebatas mana yang kita bisa mampu untuk menekurkan kepala ke bawah, tekurkan. Menekurkan kepala itu ke bawah, PRT ke bawah. Jangan ke atas tekurkan kepala. Separuhnya rukuk. Itu. Sudah. Atau cara berikutnya. Jika nanti dia bisa bertakbir berdiri, takbir berdiri. Mengikuti imam. Terus sah. Kemudian rasa-rasa tidak mampu dia lagi melanjutkannya untuk berdiri. Lantaran imam panjang. Sebelumnya dia sudah khawatir juga. Silakan duduk. Maka takbirlah sambil berdiri. Lalu seterusnya lanjutkan duduk. Itu caranya. Jika dia salat duduk, langsung ke tanah, langsung ke lantai, maka bagaimana bisa dia duduk? Silahkan. Walaupun ada anjuran, duduklah seperti duduk salat, karena itu lebih mendekati salat. Lebih terasa bahwa dia salat. Pilih. Boleh dia duduk iftirash. Kalau mampu seperti itu duduk. Kalau tidak bagaimana duduk dalam salat itu yang bisa dia ikuti duduk. Tidak mampu. Pilih duduk bagaimanapun. Bisa hanya duduk bersandar, bersila, bersimpuh. Atau tidak bisa melipat kaki. Lalu luruskannya kakinya. Silakan. Tidak ada aturannya. Lapang tuh. Hadis Rasulullah itu lapang. Kaidahnya lapang. Duduklah. Salatlah sambil duduk. Mana bisa. Bahkan bersandar pun boleh. Bukan tahunan. Bukan menganggap enteng sepele. Tapi memang sakit. Tak tahan dia duduk itu. Bersandar dia. Silahkan bersandar. Oh pakai bantal. Nabi juga pernah pakai bantal. Pakai bantal dalam belakang. Tak masalah. Agama itu kalau kita ilmui mudah. Yang sulit itu kalau bagi orang tak berilmu. Itu makanya berilmunya dulu. Karena agama itu bukan agak-agak. Agama itu bukan akal-akalan. Dan agama itu bukan khayalan. Agama itu diilmui. Makanya la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang nak berakal. Karena orang nak berakal tidak bisa beragama. Nah, ada pula nanti orang yang sehat, normal dia, tapi tidak mau berilmu. Sama nak berakal maunya. Nah, kembali kita kepada yang tadi. Tentang duduk tadi. Jadi dengan begitu, duduknya terserah. Tapi jangan ingat,
sakit itu sakit yang betul-betul telah diusahakannya untuk berdiri memang ternyata tidak mampu, lebih parah, bertambah masyakkah dia. Ini khusus salat wajib ini. Ya bedakan, ini salat wajib. Kalau dia di berdiri itu ada masyakkah, susah, berat, payah dia, menggigil dia, marete dia, hampir tersungkur dia, jangan paksakan juga. Duduklah. Tapi dengan berdiri itu dia bisa mampu, sakit-sakit sedikit, menggigil-gigil sedikit, pening-pening sedikit, tapi tidak susah, lebih utama berdiri. Setelah dicobanya berdiri, rupanya pening dia, menggigil dia, marete, atau sesak nafasnya, silakan duduk. Nah, jadi usahakan semaksimal mungkin dulu. Pening-pening sekete, duduk. Tangan luko no, aikuan sakit. Itu salah anak PAUD namanya. Tidak jadi alasan sakit-sakit, pening-pening, ngilu-ngilu sedikit untuk duduk. Bagi salat wajib, berdiri itu rukun. Ya, rukun berbeda dengan salat sunat. Salat sunat pun kalau tidak sakit boleh duduk malah. Karena Nabi pernah melakukan itu dalam salat malam. Penat beliau berdiri. Boleh duduk, tidak masalah salat sunat. Masalahnya kita arahkan salat wajib. Jangan dulu dientengkan, diringankan, dimudahkan, dipilih itu. Wah, salah duduk kan masalah, duduk salah. Sakit itu yang merasakannya bukan orang melihat. Orang melihat bisa saja mengatakan, sakit-sakit itu saja dulu. Itu kan orang yang melihat. Atau orang melihat mengatakannya berat. Karena orang yang melihat ini penghibah. Kembali lagi kepada si sakit itu. Betapa berat sakitnya, yang paling tahu si sakit itu. Di samping Allah. Allah paling tahu. Jikalau kondisi dia itu, jika dia berdiri tidak masalah, tidak berbahaya, tidak mudarat, tidak bertambah parah. Cuma paling-paling ada sedikit menambah dia letih, susah, payah, tahanlah dulu. Jadi jangan pilih duduknya dulu, pilihnya berdiri dulu. Setelah coba, tidak mampu, silakan duduk. Tetapi kalau sudah sejak semula tidak mampu, memang tidak mampu, tidak bisa, langsung pilih duduk. Bisa di atas kursi, bisa di lantai. Yang tadi telah kita jelaskan. Kepada kita, yang satu saf dengan orang yang duduk, baik di atas kursi dia ataupun di lantai, duduk dia, jangan kita anggap salatnya merusak kita. Jangan anggap safnya menjadi tidak sempurna. Dan jangan anggap salatnya kurang daripada kita yang sehat. Ini wujub namanya ini. Saya ada lihat beberapa orang, wujub namanya. Seakan-akan terganggu dia salat. Seakan-akan salat orang yang duduk itu tidak sempurna. Seakan-akan kalau orang duduk di tengah saf, rusak saf. Ini wujub namanya. Duduk dalam salat jamaah itu boleh di mana saja. Tidak putus saf. Saf yang putus itu kosong. Itu yang putus saf. Itu makanya salah andaikan pakai kursi ini, ya kaki kursi jadikan lurusnya saf. Saya ada melihat jamaah di salah satu masjid. Setiap kali saya mengaji ke situ 2 kali seminggu. Ini yang tidak nyaman itu justru orang, baginya tidak masalah. Kakinya patah. Setiap kali dia sujud, kakinya diselonjorkan ke arah orang, kena kepala orang. Ini bukan dia yang sakit, orang yang sakit. Tibalah tapak kakinya di kepala orang.
Saya katakan kepada imam masjid, bilanglah sama orang itu sebaiknya dia duduk saja di atas kursi. Sebab ketika dia mau sujud, kakinya direntangkannya karena kepala orang. Sehingga orang memilih tidak mau salat dekatnya. Jangan paksakan juga dia untuk salat seperti itu, karena mengganggu orang lagi. Ini orang sakit, kalau tidak mengganggu orang, tidak masalah. Tapi kalau sakitnya mengganggu orang lain, seperti kakinya sampai menyelempang ke arah kepala orang, ya duduknya, jangan paksa juga salatnya seperti itu. Duduk atas kursi. Sebab ketika dia sujud itu mengganggu orang. Duduk atas kursi. Tidak kurang pahalanya. Tidak kurang. Gitu. Lalu kemudian, jika salat wajib itu, tadi sudah dijelaskan, tapi ditegaskan lagi. Mana yang termudah bagi kita untuk duduk, pilih duduk seperti itu. Pilihan pertama, duduk seperti salat. Itu pilihan pertama. Duduklah seperti salat. Kalau tidak mampu kaki dipatahkan, dilipat, dipanjangkan, atau tidak mampu panggul kita duduk. Nah, tidak mampu pilihan pertama, masuk kepada pilihan kedua. Apa pilihan kedua? Mana duduk kita yang nyaman? Bersilahkah? Silahkan. Bersimpuhkah? Silahkan. Menselonjorkah? Silahkan. Bersandarkah? Silahkan. Sekarang ada nanti kursi dibikinkan kursi duduk namanya. Kursi lipat duduk. Nah, panggulnya atas kursi, sandarnya bisa di tangan. Boleh, pakai itu juga boleh. Dia mutlak. Tidak masalah. Kemudian, terakhir kita sampaikan, salat sunat, sakit tidak sakit, boleh duduk. Cuma, bagi orang yang mampu berdiri, dia tidak sakit, lantaran salat sunat dipilihnya duduk. Tentu saja nilainya, pahalanya, ganjarannya tidak sama dengan orang yang berdiri. Nah, ini hadis tadi. Tidak sama dengan orang yang berdiri. Juga boleh salat duduk itu orang yang berada di atas kendaraan ketika salat sunat. Dia tidak harus berdiri. Ketika musafir di atas kendaraan, dalam salat sunat itu dia boleh kemana saja mengarah. Kalau dulu Nabi ontanya diarahkan menghadap kiblat, baru kemudian diserahkan onta itu menghadap kemana saja. Sekarang pesawat tidak bisa diarahkan menghadap kiblat. Nah, kapal bisa diarahkan. Bagaimana posisi kita duduk seperti itu, salat sunat. Kalau salat nanti orang di atas tempat yang goyang seperti atas kapal, dia boleh duduk. Muntah dia kalau berdiri. Maka pilihlah pertama salat fiya qaiman, salat duduk tegak. Kemudian lanjutkan dengan duduk. Takbir tegak. Karena kondisi goyang, takut tenggelam, takut jatuh. Silakan seperti itu. Jadi agama itu nampaknya ada sekian kelapangan, kemudahan, tapi jangan melapang-lapangkan, jangan memudah-mudahkan, jangan mengenteng-entengkan, jangan meringan-ringankan. Namanya mempermudah-mudah, janganlah. Terakhir, bagi orang yang gendut, bagi orang gemuk, gendut, yang kadang-kadang kakinya tidak mampu lagi menopang kegemukannya, maka boleh dia bersandar. Boleh bersandar. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW telah memasuki usia lanjut, beliau agak gemuk. Maka beliau jadikanlah tiang yang ada di masjid tempat salat beliau untuk bersandar. Ini hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi, dan Hakim, dinyatakan sebagai hadis sahih. Ketika usia beliau sudah lanjut, beliau kan wafat umur 60. Umur 61 di hitungan Masehi,
dan umur 63 dulu tahun Hijriah. Berarti dia beliau meninggal umur 60 ke atas. Ketika itu sudah dianggap lanjut dan gaji gemuk beliau sudah banyak sehingga beliau bersandar. Boleh. Jadi berdasarkan itu ada orang yang gemuk susah dia menopang kegendutannya kakinya kecil. Kalau dia mampu berdiri dulu takbir. Setelah itu lopoh kazalah ikut ke kursi. Pilih pertama diri Allah Akbar. Silakan duduk atas kursi. Sebab orang gendut pun duduk atas sandal juga payah. Entah mana yang panggul, entah mana yang perut, susah dia menulukan. Nanti terjatuhnya ke depan, ke belakang, susah dia. Ini khusus untuk orang yang kepayahan lantaran badannya besar. Bukan menyindir, ada orang seperti itu. Usahakan berdiri dulu, takbirnya. Nanti separuh jalan, tidak mampu lagi rasa-rasakan karam, rasakan runtuh dia ke bawah, duduklah. Tapi lantaran dia gemuk itu memang tidak bisa berdiri semenjak awal, duduk saja di atas kursi, tidak masalah. Inilah jawaban ringkas tanpa menyebutkan dalil-dalil dan kitab-kitab sumbernya. Karena tujuannya untuk praktisnya. Kalau saya sebutkan ini sumber-sumbernya lama lagi. Bagi orang ahli fikih tahu nih sumber-sumbernya. Itulah yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Semoga penjelasan kita ini dapat membantu orang-orang yang dalam keadaan uzur sehingga tidak mampu dia melaksanakan ibadah sebaiknya dan sesegera mungkin sebagaimana dia sehat. Sekaligus inilah jawaban teman yang semalam memberikan pertanyaan lewat WA. Teman menyampaikan kepada teman itu disampaikan pula kepada saya. Jadilah sudah banyak via-nya nih. Tapi inilah jawabannya, mudah-mudahan yang bertanya ini mendengar apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan berfaedah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.